ada pertanyaan yang dimunculkan karena keinginan untuk melihat hasil yang berbeda. Ada pertanyaan yang sekedar dimaksudkan untuk membatalkan orang yang ingin memperoleh hasil yang berbeda. Jadi kita mulai dengan psikologi kita sendiri itu. Pertimbangan pertama adalah keamanan masa depan pribadi. Pertimbangan kedua adalah kemampuan daya dukung dari lingkungan untuk membackup dia yang berupaya untuk membatalkan keinginan dia di awal. Kan itu konflik di dalam diri manusia. Jadi kalau Anda belum bisa menyelesaikan konflik itu, saya nggak bisa kasih Anda petunjuk apapun. Ini yang kita sebut sebagai hal yang kita lihat sebetulnya di awal dengan kemampuan berpikir kita bahwa negeri ini akan hancur. Anda cegah dengan mengatakan bahwa kalau saya mulai, saya akan hancur duluan. Karena itu saya belakangan aja ngikut itu. Anda mensponsori pikiran Anda, lalu Anda pamerkan pada orang lain, lalu semua ambil sikap seperti itu. Lalu Anda bilang, kenapa bukan kamu yang duluan? Tentang kamu bilang, kenapa bukan kamu yang duluan? Akhirnya semuanya menunggu di akhir, di ujung perubahan itu. Akibatnya tidak ada langkah. Kan konyol. Jadi ketakutanmu untuk melihat masa depan, kamu asuransikan pada orang lain. Orang lain juga mengasuransikan hal yang sama. Itu sinyalnya. Jadi sekali lagi, jangan undang saya lagi ke sini kalau Anda tidak mau secara subjektif mengatakan saya ingin memimpin. Itu aja dasarnya tuh. Pak Rocky duluan dong. Oke. Saya butuh satu orang untuk ikut saya. Tapi jangan saya ya, cari aja mahasiswa tuh. Si mahasiswa bilang, ya saya bisa ikut, tetapi jaminkan saya gak akan dipecat. Oke. Saya bilang saya nggak bisa jamin. Gak ada. Orang ketiga datang tuh, Pak Rocky saya mau ikut, tetapi isunya terlalu rumit. Oke, akibatnya kalian saling membatalkan ide perubahan. Itu akibatnya. Saya tahu bahwa bukan saya yang gelisah, kalian yang gelisah. Saya nggak pernah gelisah. Kan pertanyaan kalian kan gelisah kan. Masa depan kayak apa? I'm not a fortune teller. Tetapi dengan algoritma yang kita pastikan, saya terangkan tadi, ada suasana baru di dunia. Orang menginginkan perubahan, terutama anak-anak muda tuh. Ya, tapi itu kan isu Israel. Bukan. Isu Israel itu adalah fasilitas untuk mengucapkan hal yang sama dalam bentuk mikro dengan isu Tulung Agung. Sama aja masalahnya, yaitu ketidakadilan. Jadi ada energi yang malam ini ingin kita gumpalkan dalam bentuk kemarahan. Tetapi kemarahan itu hanya disebut kemarahan kalau kita ngerti bagaimana kemarahan itu menghasilkan perubahan. Tadi saya tantang misalnya, sebutkan 3 calon bupati atau wali kota Tulung Agung. Lalu Anda undang mereka untuk berdebat. Oh jangan, biarkan mereka undang kami. Dia nggak akan undang Anda. Dia akan tunggu suara Anda di pojok-pojok gang itu untuk dikasih BLT. Itu yang akan terjadi. Sama polanya. Kan partainya sama. Pola itu udah jadi DNA dari politisi itu. Anda rubah. Kami ingin si A datang ke sini di forum ini setiap minggu gantian di sini. Dia nggak mau datang, pasang poster gede-gedean tuh. Si A dungu, tolol, bajingan tolol. Sehingga publik terinspirasi untuk menghasilkan perubahan. Saya kasih contoh ya. Beberapa tahun lalu ada sebuah kota di Meksiko yang udah nggak ketulungan, lalarnya banyak betul, warnanya merah, kuning, hijau segala macam tuh. Narkoba bekerja di setiap gang. Polisi tuh kerjaannya malak. Politisi membuat regulasi hanya untuk merampok sumber daya di kota itu tuh. Terjadi di Meksiko. Bertahun-tahun nggak ada cara. Akhirnya 2-3 emak-emak, selalu emak-emak yang disponsor, demonstrasi diam hanya bikin poster di kota itu.
diusir sama polisi, oke, besok dia datang ke tempat lain. Narkotik ada di mana-mana di setiap pojok jalan. Gembong narkotiknya mengancam satu kota itu. Polisi mulai melakukan penangkapan di kota itu. Akhirnya seluruh kota bangkit karena situasi membutuhkan keterlibatan setiap warga kota. Apa yang terjadi? Di dalam 2 minggu, polisi, bandar narkoba, politisi diusir dari kota itu. Bersih kota itu dalam 2 minggu tuh. Dan bahkan pemerintah pusat Meksiko kalah di dalam debat dan akhirnya menerima fakta bahwa kota itu bisa menulis sendiri konstitusinya tuh. Itu jadi heboh seluruh dunia. Jadi kemarahan itu kalau dia tidak dilembagakan, dia hanya menjadi kemarahan individual. Tentu diperlukan 3-4 orang untuk memulai menginstitusionalkan kemarahan itu. Saya beri contoh, berapa banyak baliho yang bekas-bekas kampanye itu mungkin masih beredar. Dibalik aja, masih ada putih kan? Dibalik aja, dipakai oleh mahasiswa, dipakai oleh LSM. Tulis di situ bagaimana APBD, APBN Tulung Agung misalnya tidak menghasilkan kemakmuran. Tulis aja. Segini pengeluarannya, segini pendapatannya, segini korupsinya itu. Cuma 3 kalimat. Tulis di situ daerah mana, kecamatan mana yang stunting. Kecamatan paling stunting di Tulung Agung, kecamatan B. Siapa bukan camat. Siapa caleg dari kecamatan itu? Tulis. Itu yang namanya membuka perspektif. Tipping point, mesti ada yang lentikkan jarimu itu. Jadi kegiatan akademis seperti ini hanyalah pembuka pikiran. Saya menerangkan keadaan itu, soal lokal segala macam. Saya bisa ngomongin segala hal, tetapi efeknya apa pada kesadaran baru tuh. Nah, saya tahu bahwa kita masih marah soal hasil Mahkamah Konstitusi. Udah, anggap aja bahwa itu ada pembusukan yang mesti dihasilkan melalui proses yang panjang. Tetapi kesempatan untuk tidak mengulangi itu hanya boleh dilakukan kalau momentum ini dimanfaatkan. Sekali lagi, ini soal momentum. Karena ada momentum pemilihan bupati apa di situ. Jadi mulai menuliskan nama seseorang atau inisial dan terangkan pada dia tuh problemnya apa, kenapa dia nggak mau datang ke sini tuh. Diundang oleh forum masyarakat sipil, seorang calon tidak berani datang, itu artinya dia sedang merencanakan kejahatan. Tuduh aja. Kan ini forum justru untuk menghasilkan kebenaran. Yang nggak mau datang itu artinya lagi memanipulasi kesalahan, kan gampang. Jadi manfaatkan kalimat-kalimat pendek tuh. Tapi jangan kotori kota tuh. Ada baliho putih yang nggak dipakai, panjat, tulis di situ nama, daftarkan IQ dia segini, kekayaan dia segitu, potensi korupsi dia segitu. Ya bisa ditulis, pakai inisial aja. Kan Anda nggak akan ditangkap kalau pakai inisial tuh. Nah, itu yang saya maksud, kecerdikan dalam politik. Selain kecerdasan secara individual, diperlukan kecerdikan. Jadi saya ingin supaya forum ini tumbuh terus setiap minggu, atau ya seperti 2 minggu sekali ada forum yang akan jadi headline Tulung Agung. Yang akan bikin calon-calon itu khawatir adalah pertanyaan kritis dari mahasiswa, dari ASM. Jadi sekali lagi pastikan bahwa hanya dengan satu tindakan radikal perubahan bisa terjadi tuh. Dan kita nggak bisa mencicil itu, karena cicilan kita itu akan jadi asuransi bagi dia tuh. Jadi preminya kita bayar di tempat ini 2 minggu sekali. Siapa yang mau jadi calon datang ke sini, uji dia di sini nih. Begitu aja. Ngomong pada wartawan, si B nggak berani datang. Kenapa? Ya mungkin dia lagi berupaya untuk mengakali akuntansi perusahaannya. Jadi menuduh itu diperlukan dalam politik, menuduh, karena ini soal res publica bukan res privata. Res publica artinya res urusan publik, tidak boleh ada yang disembunyikan tuh. Oke, teman-teman, terima kasih. Kita lakukan semacam upaya untuk membersihkan cara kita melihat persoalan tuh. Tadi saya ke toilet di situ, itu ada tulisan di situ.
Angkringan 36, berdiri sejak kamu mendua. Maka mari kita dirikan pikiran dan jangan mendua di dalam bersikap. Terima kasih.